Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Perdana Menteri Kishida Fumio dan Bapak Ibu yang saya hormati. Pertama-tama saya menyampaikan selamat datang kembali di Indonesia kepada Perdana Menteri Kishida. Suatu kehormatan bagi saya menerima kunjungan yang mulia dan saya menyambut baik komitmen yang mulia untuk terus memperkokoh hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang. Dalam hubungan bilateral ini kita sepakat untuk terus meningkatkan kerjasama di perdagangan dan investasi. Di bidang perdagangan kita sepakat untuk mengintensifkan negosiasi IJPA, Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement, dan mengurangi hambatan perdagangan agar lebih menguntungkan kedua negara. Secara khusus, saya menyampaikan permintaan pembukaan akses yang luas bagi produk pertanian dan perikanan Indonesia ke pasar Jepang. Di bidang investasi, saya menyambut baik ekspansi perusahaan otomotif Jepang seperti Toyota dan Mitsubishi yang akan menjadikan Indonesia sebagai hub otomotif untuk kawasan. Tapi saya juga berharap adanya tambahan investasi baru Jepang di bidang lain, terutama energi, industri semen, teknologi pertanian dan kesehatan, dan menjadikan Indonesia menjadi bagian penting dari global supply chain industri asal Jepang. Di bidang infrastruktur, saya menyambut baik kelanjutan proyek Pelabuhan Patimban fase 1 tahap 2, serta penyelesaian proyek infrastruktur yang sudah berjalan seperti MRT Jakarta. Kedepannya Indonesia mengharapkan partisipasi Jepang pada proyek-proyek infrastruktur seperti di Ibu Kota Nusantara dan juga untuk Ambon Port. Di sektor kelautan dan perikanan, saya menyambut baik partisipasi Jepang dalam pembangunan sentra kelautan dan perikanan di Natuna dan Biak yang telah selesai, dan komitmen pembangunan sentra-sentra serupa di Sabang, di Moa, di Somlaki, dan Morotai. Di sektor energi dan lingkungan hidup, saya mengharapkan percepatan tindak lanjut kerjasama transisi energi melalui investasi energi baru terbarukan seperti hidrogen, biomasa, dan metanol, serta finalisasi dan implementasi MOU kerjasama lingkungan hidup. Di sektor ketenagakerjaan, saya menekankan tentang potensi besar pekerja migran Indonesia untuk mengisi lowongan kerja di Jepang. Penguatan kerjasama, pelatihan bagi calon pekerja migran Indonesia harus kita kerjakan bersama-sama. Mengenai isu kawasan dan isu global, khususnya mengenai Ukraina, saya menekankan ajakan Indonesia agar semua negara menghormati kedaulatan dan integritas wilayah negara lain secara konsisten. Perang Ukraina harus segera dihentikan, dan kita bersepakat untuk menciptakan situasi yang kondusif agar perundingan dan solusi damai dapat segera tercapai. Sejauh ini, saya telah melakukan pembicaraan dengan sejumlah kepala negara, kepala pemerintahan negara lain. Sekali lagi, perang harus segera dihentikan dan solusi damai harus segera dicapai. Dunia harus bekerja sama untuk mengatasi dampak perang, baik dampak kemanusiaan maupun dampak perekonomian. Presidensi Indonesia di G20 akan kita manfaatkan sebagai katalisator penanganan kemanusiaan dan pemulihan ekonomi dunia. Mengenai Myanmar, saya menekankan pentingnya kerjasama antara ASEAN dan Jepang untuk memastikan bahwa 5 point of consensus ASEAN dapat dijalankan. Terakhir, kita juga membahas kerjasama Indo-Pasifik agar menjadi kawasan yang damai, kawasan yang stabil dan sejahtera. Saya menekankan pentingnya membangun strategic trust di kawasan. Indonesia dan ASEAN siap melakukan kerjasama dengan para mitra, terutama di bidang maritim, konektivitas, dan pencapaian SDGs, serta perdagangan dan investasi. Demikian yang bisa saya sampaikan.